Masyarakat sekitar sudah cukup mengenal keangkeran bangunan bekas pabrik yang terletak di sebuah daerah di Jawa Barat ini. Bahkan sejak bangunan ini masih aktif terpakai, karyawan pabrik kerap mengalami hal-hal mistis. Sekarang, ketika tempat ini dibiarkan tak terhuni, tim dunia lain datang dan mencoba membuka kembali pintu kekuatan gaib yang sudah lama tertutup rapat. Dari balik pintu besi, saya akan mulai penelusuran elemen gaib di bangunan bekas pabrik ini. Kekuatan seperti apakah yang akan kita temui nanti? Dulu tempat ini ya bekas sawah. Ya, sebagian juga ada kuburan ya. Kuburan dikatakan tuh di sini umum ya, kuburan tua maupun yang istilahnya apa ya, astana ya, kalau bilang astana ya. Banyak kejadian-kejadian yang supranatural ya, dikatakan tidak masuk di akal lah gitu kan, menurut mata kepala kita sendiri ya. Itu seperti di gedung 5 ini itu terdapat banyak penemuan ya, rata-rata di perempuan. Di situ ada juga yang menemukan ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Selebihnya lagi ada juga yang pakai kayak pakaian pengantin, dan ada juga yang bawa anak ya, bawa anak kecil-kecil gitu. Sekitar tahun 2000-2001 ya, waktu itu di area pabrik ini, waktu itu sedang perpisahan ya, foto-foto. Nah udah gitu dapat ya, saya ada penampakan. Penampakannya seperti orang yang berkerudung ya, berkerudung tinggi, putih, cuman nggak kelihatan untuk mukanya ya. Ini ada mukanya. Dan refleksi dari istilahnya karyawan yang melihat tuh pada sakit gitu. Ya, asal muasalnya dari gedung 5 itu ada sebuah makhluk yang berupa seperti genderuwo, kalau nggak itu apa, Dracula. Dia memegang gendong anak kecil, mulutnya bertaling. Nah, setelah itu darahnya juga di badan genderuwo itu udah ada darahnya gitu. Saat itu saya ingat betul malam Jumat sekitar dini hari, tepatnya pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Saya melihat teman-teman saya juga sama-sama patroli. Dan ketika itu saya bermaksud untuk istirahat. Beberapa waktu saya pilih di salah satu menara pengawas yang letaknya di sudut bagian belakang pabrik itu. Hanya beberapa menit tidur, tiba-tiba ada seperti orang melempar batu sebesar kepal tangan orang dewasa membentur alas tempat yang saya tidurin. Saya pikir teman saya itu gangguin saya, tapi saya tengok keluar nggak ada orang. Kang Dedi, sedang apa di sini Kang Dedi? Begini Kang Hari, saya tuh menemukan satu titik kekuatan nih di tempat ini. Ya barangkali sebentar lagi saya mau mendeteksi tempat ini. Bisa kita kesana kan? Silahkan.
mari kita lihat dulu ada apa di sini sebetulnya. Nah, di arahan sini kita udah merasakan kekuatan besar ya, gabungan kekuatan tempat ini ya, yang berkumpul di sini gitu. Mungkin kekuatan tersebut bisa diwujudkan nanti ya. Insya Allah ya, kita mau berusaha untuk satu ya barangkali penarikan ya. Oke, silakan. Ya. Kita coba di sini. Coba. Ada yang punya golok. Ya menurut cerita ini ya batu tuh pancawarna ya. Ini. Iya. Ini kepunyaan siapa nih Kang? Ini menurut tadi juga udah deteksi saya ini kalau dalam artian nama dia ngasih nama Ki Soma. Ki Soma itu ya kalau diceritain sebelum ini tempat ini berdiri di situ ada satu gubuk ya yang jadiin sekarang office sana untuk genset itu gubuk yang tadinya terusir. Yang kemudian meninggal ya di sini dimakamkannya. Benda ini ada isinya nggak, Kang? Ada penunggunya. Iya. Ini kalau diceritain ini ada penunggunya ya kurang lebih ya kalau dijabarin ini ada 4 unsur hodam kekuatan yang ada di sini. Ini menyerupai kayak batu ya. Lalu Kang Dendi, bagaimana dengan kekuatan lain yang ada di tempat ini? Mungkin bisa Kang Dendi tunjukkan atau kita deteksi mungkin. Insya Allah. Ya di sini ada beberapa tempat yang mungkin kita deteksi nanti. Ya termasuk ini ya tempat tuh ya kita pilih yang terbaik barangkali untuk uji nyali kita. Ya kita sekalian aja kita mendeteksi. Oke. Ya. Di mana mulainya? Mulanya di sebelah sini ya. Terdapat satu kekuatan barangkali kalau kita lihat di sini yang lurus dari saya ini. Lurus dari tangan ini. Ya, dari tangan saya ini. Ini udah didiami oleh satu kelompok ya. Kalau dijabarkan secara ini sebelah kanannya tuh ada 5 orang berdiam. Sekarang sedang menatap kita. Sepertinya dia mengganggu atau tidak? Mengganggu ini Pak. Oh dia memang mengganggu. Betul. Sifatnya. Mengganggu sifatnya. Soalnya ini udah satu kelompok terpisah gitu. Dimana emang kita mendekati ini pasti mengganggu gitu. Soalnya merasa terusik. Baik, kita ke tempat lain. Silahkan. Nah, di sini besaran ini
satu ruas jalan ya. Ini kalau emang dikatain ini emang situs jalannya juga ya. Ini lurusan ini di atas, tapi ini di atas letaknya ya. Oh, di atas. Di atas ini ya. Di atas besi-besi ini, yang di atas ini lampu. Terus ada yang gelantung satu orang ya. Itu wujudnya nggak kelihatan. Cuma menghadapnya ke samping, nggak kelihatan ya. Oke, bisa tempat lain lagi. Silakan. Di ruangan ini juga ada satu orang anak kecil ya, usia kurang lebih 9 tahun. Di sini ini lagi duduk sebetulnya di tempat ini nih. Di mana deh? Nah, ini di kayu ini tuh lagi duduk dia ya. Kayak korban tabrakan ya wujudnya. Jadi dari sisi wajahnya juga sebelah ini agak pecah gitu. Kayak sebelah kanan gitu. Tapi Baik. tetap mengganggu ini. Gitu. Ada 1-2 ruangan. Di sini udah ada yang menempati, terutama ruangan ini. Ini satu perempuan, ini bekas musolanya. Ini yang meninggal karyawan sini. Itu dia lagi tiduran ya. Ini lagi tiduran ya. Kalau di secara kasat mata ini lagi tiduran. Nah, di sini juga ada nih. Di kelima, ujung nih, ujung sini. WC ini. Nah. Sini ya. Nah, ini juga ada, ini cuma anak kecil semua ya. Kenapa bisa anak kecil semua ya, Kang? Nggak tahu ini barangkali banyak korbannya anak kecil atau gimana ya. Tadinya ini sebelum jadi tempat ini udah ada nih anak kecil. Coba ke Di sana ya. iya. Jadi kita balik ke awal ya. Balik ke awal Ke soalnya tempat. tetap dari perkumpulan ini ya, sisi ruangan yang terpisah ini sebetulnya ngumpul yang paling besar di sini. Sebetulnya di sini tuh tadinya sebelum dibangun tempat ini, ini makam keluarga nih. Di sini. Di sini. Mungkin kalau emang tekanan yang ada tadi udah mengasih, ini pasti ngumpul di sini. Cocok Untuk uji nyali yang ada garis merah ini aja. ini. Iya. Garis merah ini. Iya. Jadi sini ya. Iya. Oke, baik. Makasih Kang Denny. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan. Setelah kita berputar mengelilingi tempat ini dan kita juga menemukan suatu benda, nyata di sinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Dan saya menunggu siapakah peserta yang berani ditinggal di sini sendirian semalaman. Ya beranilah, coba-coba lah guys. Kalau ketemu sih takut nih gimana? Enggak deh, takut. Berani karena pengen nyoba. Enggak berani. Soalnya takut sini banyak itunya katanya. Penunggunya. Berani. Ya cari pengalaman aja. Iya. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Mbak? Ria. Coba? Ria. Mbak Ria aja ya? Ya. Mbak Ria, apa yang membuat Mbak Ria tertarik untuk ikut uji nyali? Ini pengalaman aja. Pengalaman aja? Ya. Sebelumnya Mbak Ria pernah punya pengalaman dengan hal-hal gaib atau mistis? Belum. Belum pernah?
Lalu persiapan apa sekarang yang sudah dilakukan? Belum ada persiapan apa-apa? Ya, Doa-doa gitu? ya, ada. Doa aja? Ya. Oke. Kan Nendi bisa tolong Kang Nendi ceritakan kepada peserta kita nih, situasi tempat uji nyali kita nih seperti apa nih? Ada apa aja di sini? Sebetulnya ya saya katain dari tadi, nah ini untuk tempat uji nyali kita, ya untuk Ria mudah-mudahan lulus ya. Soalnya di sini ya kalau dilihat dari sisi makhluk gaib ini mengganggu sekali gitu. Karena ini tempat terusik gitu. Ini tempat lama, kemudian kan ini situsnya ini tadinya tempat makam nih ya. Makam seputaran sini sampai sini tuh makam semua yang terbenam gitu. Kalau emang di sini ya udah siap ya silahkan aja gitu. Gimana Mbak Ria? Masih ingin terus? Ya. Oke. Saya akan jelaskan peraturannya ya. Di sana ada kamera. Di sana. Yang akan merekam segala kegiatan Mbak Ria di sini. Dan juga ada mikrofonnya. Yang akan merekam suara. Jadi apabila nanti Mbak Ria menyerah tengah jalan atau ingin mundur, melambai ke kamera dan berteriak. Nanti kita akan menghampiri Mbak Ria. Mbak Ria tidak boleh melewati garis ini ya. Karena ini merupakan batas dari garis kamera. Dan kita tidak bertanggung jawab kalau Mbak Ria tidak ada di monitor kita. Gitu. Dan juga kita akan mematikan lampu. Karena kita menggunakan inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap, tetap kita bisa melihat Mbak Ria dan memonitor apa yang Mbak Ria lakukan di sini. Ya, oke, bisa dimulai. Ayo, silakan, Kang Nendi. Aja. Apa yang terjadi pada peserta uji nyali kita, mari kita jemput. Ayo Kang. Udah, waktu itu telah selesai. Silakan, Mbak, sini. Mbak Ria, waktu telah selesai ya. Dan saya mau bertanya, sewaktu Mbak Ria ditinggal di sini, apa yang Mbak Ria rasakan? Ya, gimana ya rasanya gitu? Apa yang Mbak Ria, mungkin Mbak Ria melihat sesuatu atau Enggak, mendengar sesuatu? cuman mendengar apa sih? Kayak ada lemparan gitu. Di sebelah mana nih? Di sebelah sana. Cuma itu aja. Lalu di belakang sini tidak ada perasaan seperti ada yang bergerak? Enggak ada. Tidak ada? Iya. Kang Dendi, bisa tolong Kang Dendi jelaskan nih, sepertinya apa yang terjadi pada peserta uji nyali kita nih? Sebetulnya gerakan tuh ada ya, dari kiri kanan tuh ada, cuma kayaknya ini ada penopang dalam badan kita tuh ya, satu penopang ya, yang mungkin ini mengungguli daripada sifat uji nyali kita ini kan. Terus ya dibarengi barangkali mental kita ya udah tanggung ya. Maksudnya tanggung dalam artian ya di sini tentunya daripada nyerah lebih baik bertahan gitu. Nah itu. Gitu.
Tadi sempat punya kepikiran untuk menyerah waktu mendengar. Mau menyerah sih ada gitu, tapi ya kita gimana gitu. Baru pertama kali ya ingin itulah gitu. Diituin aja gitu. Dan Mbak Ria, setelah melewati uji nyali ini, apa pendapat Mbak Ria mengenai dunia lain atau makhluk-makhluk gaib? Pendapat saya, Apakah dia itu ada atau memang tidak ada atau bagaimana? sebenarnya sih nggak percaya gitu. Dengan hal-hal seperti itu Iya, ya? nggak percaya. Sebelum merasakan sendiri ya? Iya. Tapi sekarang setelah merasakan bagaimana? Agak getar aja gitu. Yakin ya kalau Iya. dunia lain itu ada ya? Iya, yakin. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat telah melewati uji nyali ini. Dan Mbak Ria berhasil memenangkan hadiah sebesar 1.500.000. Makasih. Ya. Iya. Kan ini bagaimana dengan uji nyali selanjutnya nih? Apakah mungkin kita perlu ada suatu ritual tertentu atau? Ya kita kalau telewicaranya kita wawancara secara gaib, yang insya Allah di tempat yang baru ini mungkin situasinya beda gitu. Dan mungkin setelah diadakan komunikasi dia akan membarengi. Kita ajak bicara untuk bisa menampakkan diri ya, dan iya insya Allah nantinya. Insya Allah. Oke, baik. Makasih Mbak Ria. Makasih kami. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini, dan peserta kita dinyatakan berhasil. Mbak Karina, tadi Mbak Karina menyerah ya? Ya. Apa yang membuat Mbak Karina menyerah? Kayaknya apa yang Mbak lihat mungkin atau rasakan dengar? di situ. Di sini. Kayaknya ada yang begitu nggak kuat. Ada yang mengintip. Iya. Berupa apa bentuknya?
matanya merah banget. Nyala gitu ya? Iya. Nggak tahu cewek apa cowoknya. Kayaknya cuma kelihatan matanya doang. Sama kayak di sini atau bayangan apaan. Ada bayangan di sini? Iya. Dia lewat situ atau hanya diam di situ saja? Nggak, dia diam di situ aja. Bentuknya berupa apa? Bayangan gitu. Ini benar baru kali ini. Oke. Lalu mendengar suara-suara sesuatu atau tidak? Paling air doang. Di sini? Iya, di sini. Seperti apa? Bericik gitu? Cok, cok, cok. Padahal sekarang nggak ada air bunyi gitu. Iya. Enak, di sini udah mati semua. Semua udah mati. Lalu selain air itu bersuara, mungkin yang Enggak. di sini berbicara tadi? Nggak? Nah, cuma gemuruh doang. Gemuruh seperti apa? Gitu. Lalu dia muncul. Iya, pas mati. Pas mati dia langsung muncul. Itu baru dinyalain. Seperti itu suaranya. Itu baru aja kita nyalain. Sempat kerasa ada yang seperti menyentuh atau tidak? Enggak, ini kuping aku suara ada yang niup gitu. Anget gitu, nggak tahu kenapa. Terus badan yang kanan? Yang kanan. Dari sini kayaknya Dari katanya. sini. Badan aku serasa ada yang ngelindungin gitu sampai anget. Mungkin Tapi kerasa ininya, kayak misalnya kita kalau misalnya kita kerasa dipegang banget gitu, dari kerasa. belakang. Kayak gini. Itu berat Kerasa rasanya banget. apa gimana? Iya, berat banget. Terus dari sini juga anget banget, nggak tahu kenapa, anget. Makanya aku tadi gini gitu. Anget banget. Lalu itu yang tadi membuat Mbak Karina mundur semuanya itu ya? Kayaknya nggak kuat mental juga gitu ya. Udah dia mundur aja. Kang Dindi bisa tolong Kang Dindi jelaskan sebenarnya apa yang terjadi? Ya saya katain kan tadi udah komunikasi ritualnya, ritual komunikasi tadi juga kan udah menjabarkan. Barangkali kalau emang diminta ada. Jadi ini penguasa yang ada di sini sebetulnya yang merangkul semuanya. Yang tadi masuk ke dalam. Betul, yang masuk Kang Dendi ya. Secara ritual komunikasi tadi itu ya emang mengharapkan kalau emang ada. Bahkan yang bisa. Barangkali kalau dalam pasukan tuh ya udah ganggu semuanya gitu. Nah, itu aja. Lalu kalau yang di belakang tadi seperti ada yang merangkul itu? Nah, itu dia sendiri sebetulnya. Oh, itu dia sendiri? Betul. Cuma karena keberadaan kita udah jatuh duluan, dia menghindar lagi. Sebetulnya kalau emang agak lama dia pasti muncul. Pasti muncul ya? Pasti muncul. Secara wujudnya. Tadi yang... juga udah berwujud, cuma baru setengahnya ya. Dia baru hanya melihat yang memperlihatkan muka aja barangkali. Mungkin kalau beserta kita terus kuat, dia mungkin akan ada di hadapannya. Kemungkinan itu ya kata dia. Lalu kalau bayang ditamain di sana tadi ada? Ini yang di sini udah saya katain, ini perempuan yang tadinya berdomisili di sini kamar ini jadi bisa pindah-pindah gitu. Oh, yang saya ceritakan dia meninggal itu. Betul. Apa namanya, kecelakaan. Betul. Terus dia tinggal di sini. Iya, ini wujudnya perempuan di sini. Dan dia mungkin memainkan air tadi. Betul. Seperti yang kita dengar tadi ya. Benar. Jadi semua ada di bawah kekuasaan si nenek tadi. Betul. Ya? Yang udah lama di sini mendiami tempat ini ya. Betul. Mbak Karina tadi terdengar penjelasannya. Sekarang bagaimana apa pendapat Mbak Karina setelah mengikuti uji nyali ini? Ya, mungkin kalau misalnya nggak kuat mental, mungkin kayaknya nggak bisa deh gitu. Nggak deh. Mau Seperti lagi apa, deh, Beb? mau lagi. Oke. Baik, terima kasih ya. Mbak Karina sayang sekali gagal melewati uji nyali ini, tapi tidak apa-apa. Mbak Karina tetap bernyali besar karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Ya. Oke, terima kasih Kang Dendi. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua ini, dan peserta kita dinyatakan gagal. Manusia itu sebetulnya makhluk Allah yang mulia ya, tapi dalam keadaan tertentu dia tuh lemah. Baik jiwanya. Kenapa lemah? Sebab ada lemah ibadah, lemah akidah dan seterusnya. Seperti setan dan lain sebagainya itu suka kepada orang-orang yang kepada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, yang akidahnya kurang. Jadi
Kadangkala setan itu mencari kesempatan, mencari orang-orang yang bisa dimasuki oleh dia, sehingga dia mempengaruhi orang tersebut. Bisa saja manusia memasuki dimensi mereka ya, karena dia punya ilmu tertentu. Tetapi sebetulnya untuk apa? Ini yang perlu dijaga oleh kita, jangan sampai kita memerlukan mereka begitu. Dengan segala kekuasaannya, Tuhan menciptakan dunia yang berbeda bagi manusia dan jin. Dan masing-masing memiliki kehidupan sendiri yang tidak perlu dicampuri oleh yang lain. Saya Heri Panca akan bersama Anda menembus gerbang dunia lain berikutnya.